nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Jadi nanti anak-anak kita ini bukan lagi ada keterpaksaan dalam menjalankan keyakinan, tapi ada rasa memang menghargai dan meyakini apa yang sudah ada keyakinan di sekolah mendasari tindakan Anda. Contoh saya tanya misalnya, Ibu datang tepat waktu ke sekolah ini motivasinya untuk apa kira-kira? Berbagai macam itu motivasinya. Yang pertama, kalau saya pribadi kalau saya datang tepat waktu ke sekolah, karena itu sudah memang kewajiban saya, dan itu memang harus tercipta di sekolah ini tepat waktu. Kalau ibu bagaimana? Kenapa ibu datang ke sekolah tepat waktu? Tepat kelas masuk tepat waktu. Apa motivasinya? Sehingga kita ingin cepat masuk ke sekolah. Untuk adanya panggilan sekolah kita sebagai guru, nanti adalah berkelahi segala macam atau tidak ingin waktu kita terbuang, nanti akhirnya pelajaran tidak selesai, materi tidak terselesaikan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Gimana kira-kira? Kalau misalnya di sekolah kita ini tidak ada peraturan tepat waktu, apakah abang ini masih datang tepat waktu? Masih. Kalau masih berarti ada panggilan jiwa kita sebagai seorang guru. Tapi kalau tidak mengabaikan apapun peraturan itu berarti kita bahkan ada pun konsekuensi yang akan dipanggil tetap tidak dilakukannya. Berarti sudah tidak ada lagi panggilan jiwa sebagai seorang guru. Yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku Anda di sekolah? Misalkan ada motivasi yang tadi datang menghargai nilai diri sendiri, menghargai dirinya, aku harus tepat waktu. Terus yang kedua, karena ada peraturan. Dari yang kedua ini, kira-kira mulai kita di kelas datang tepat waktu yang mana yang lebih banyak mereka ambil? Dari hal yang mana? Menghargai diri sendiri atau karena ada peraturan di kelas? Peraturan kan? Berarti ini harus kita ubah. Jangan karena teman-teman takut dihukum, maka dia datang terlambat, dia datang tepat waktu. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ini selama ini kita di sekolah selalu ada namanya hukuman. Saya sendiri dulu waktu mengajar ada yang tidur ini, spidol saya lempar ke orang yang tidur. Itu suatu namanya hukuman. Nanti ada yang terlambat kelas, saya berdirikan di depan kelas 10 menit barangkali, 10 menit. Setelah itu baru boleh duduk. Ada yang tidak siap PR, saya suruh yang di lantai sampai selesai sebelum belajar saya. Itu hal-hal yang saya lakukan lah. Ketika saya lakukan ketika saya di waktu mengajar. Ternyata hal-hal itu salah. Yang kita lakukan itu salah. Itu namanya hukuman. Kalau sekarang tidak ada hukum tidak ada boleh menghukum. Boleh pun tetapi harus ada konsekuensi. Beda konsekuensi dengan hukuman. Kalau tadi hukuman misalnya ribut dia di kelas, pergi sana mengangkat bendera, itu namanya hukuman. Tapi kalau dia datang terlambat kelas, karena kamu terlambat kelas, coba tutup sampah di depan kelas ini. Itu konsekuensi bukan hukuman. Artinya apa? Hukuman itu lebih ke fisiknya. Kalau fisiknya itu kita tapi kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau tadi kita suruh menutup sampah masih ada manfaatnya. Itu yang kalau beda hukuman dengan konsekuensinya. Terus seperti ini juga. Kalau kamu tidak kita kan sudah kesepakatan ini nak di kelas kita kesepakatannya kalau tidak mengerjakan PR berarti kamu mengerjakan tugas satu lagi